Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis lingkungan internal pada perusahaan Apple Inc. Sebelumnya, pada anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Aninda Medina, kemudian ada saya sendiri Rizky Febriana, dan ada Pani Helena Naibaho. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat perusahaan Apple Inc. Perusahaan Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California, Amerika Serikat, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Kemudian, secara background, perusahaan ini didirikan oleh Steve Jobs dan 2 temannya, yaitu Steve dan juga Ronald pada tahun 1976. Perusahaan ini bermarkas di Cupertino, California. Kemudian menurut Steve Jobs, Apple ini dinamakan demikian karena pada saat itu Steve baru saja kembali dari perkebunan apel dan sedang menjalani diet fruitariannya atau diet dengan terus memakan buah-buahan. Kemudian menurutnya nama itu menyenangkan, bersemangat, dan tidak mengintimidasi. Kemudian perusahaan elektronik terbesar di dunia ini menempati sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia kedua setelah Samsung, setelah saingannya adalah Samsung. Kemudian tercatat pada tanggal 29 September 2012, Apple memiliki 72.800 pegawai yang bekerja secara full time dan 3.300 pegawai yang tidak tetap yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi pada perusahaan Apple Inc. Di mana visi perusahaan ini adalah Apple di setiap meja. Di mana para founder dari Apple Inc. ini menginginkan bahwa ke depannya Apple ini akan menjadi ponsel ataupun gadget yang dimiliki oleh setiap orang dan ada di setiap meja, entah itu menemani dia bekerja ataupun belajar. Kemudian untuk misinya, Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputerisasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui konsep software, hardware, dan persembahan internet. Kemudian di sini ada analisa SWOT pada perusahaan Apple. Terdapat 4 kekuatan analisa perusahaan Apple. Yang pertama yaitu produk yang inovatif. Salah satu kekuatan utama Apple selama bertahun-tahun adalah jajaran produk yang inovatif. Apple telah menghadirkan produk hit setelah produk hit, itulah kekuatan utama Apple terwujud. Yang kedua, posisi kepemimpinan. Apple adalah perusahaan teknologi terkemuka di dunia dalam hal pendapatan yang dihasilkan. Itu juga merupakan produsen ponsel pintar terbesar kedua di dunia. Yang ketiga, ekuitas merek. Secara alami berada dalam posisi kepemimpinan yang mengharuskan ekuitas merek ada yang tertinggi. Merek Apple adalah merek yang bernilai nomor 1 di antara semua perusahaan di dunia pada tahun 2016. Yang ketiga yaitu distribusi, analisis SWOT. Apple memberitahukan bahwa Apple memiliki 470 toko yang didirikan sendiri di 17 negara. Selain itu, di toko ini ia menjual melalui mitra-mitra dagang, saluran online, serta melalui toko retail premium lainnya. Yang keempat, fokus konsumen. Apple selalu merancang produknya dengan fokus pada konsumen sambil tetap memperhatikan masa yang akan datang. Mereka selalu mencoba membayangkan hal-hal yang bahkan belum terbayangkan oleh konsumen. Kemudian kelemahan. Di sini terdapat 3 kelemahan. Yang pertama, sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Menjadi perusahaan yang terkemuka sejak tahun 80-an, Apple memiliki pangsa pasar yang besar dan ekspektasi konsumen yang terus meningkat. Orang mengharapkan hal-hal besar dari Apple dari tahun ke tahun. Mempertahankan tingkat harapan ini tidaklah mudah bagi siapapun. Yang kedua, ketidakcocokan. Masalah utama di Apple sebagai sebuah perusahaan adalah banyak produk tidak kompatibel dengan perangkat lunak atau aksesoris dari pihak ketiga. Jadi, secara keseluruhan, Anda membeli produk Apple, Anda memasuki dunia Apple, dan Anda harus melanjutkan dengan Apple saja. Itu berdampak besar bagi
pengambilan keputusan konsumen. Yang ketiga, ketergantungan pada beberapa produk. Apple hanya memiliki 7-8 produk dalam portofolionya. Dibandingkan dengan produk-produk yang dimiliki pesaing, seperti Microsoft, Google, dan lainnya, maka ketergantungan Apple pada suatu produk sangat tinggi. Jika suatu produk gagal, maka kerugian 10% bagi Apple. Makanya ada permintaan umum dari Apple untuk menambah portofolio produknya. Kemudian peluang. Mobile Apple secara alami berkembang dengan Facebook, Instagram, Oculus Rift, WhatsApp, dan lainnya. Dengan 10 cara yang berbeda, Apple ingin mencari tahu berapa produk baru yang dapat diluncurkan. Apple kini terpaku pada Apple Car yang harusnya diluncurkan pada tahun 2020. Kemudian ada kemajuan teknologi. Dalam industri teknologi, Apple selalu menjadi peluang dan menjadi suatu merek yang kami harapkan dapat bermanfaat dan teknologinya semakin berkembang. Kita dapat mengharapkan pada MacBook, iPhone, iPad, dan iWatch yang lebih canggih di tahun yang akan datang. Kemudian ada pasar yang akan berkembang. Apple ada suatu perusahaan yang berkembang di pasar yang sedang berkembang. Yang tidak kalah penting bagi perusahaan adalah peningkatan PDB negara berkembang sehingga meningkatkan konsumsi merek premium seperti Apple. Setiap perusahaan yang sedang tumbuh membutuhkan basis pasar yang lebih besar dan basis pasar perlahan-lahan dibangun melalui perluasan wilayah Apple. Yang terakhir ada iWatch dan Apple TV. Dua produk ini dapat meningkatkan kehadiran lebih canggih lagi dari iWatch dan Apple TV. Yang keduanya ditunjukkan untuk masa yang akan datang. Ketika kehadiran digital meningkat, Apple Watch sudah memiliki 50% pangsa pasar jam tangan di Amerika Serikat. Ancaman dalam analisis suatu Apple. Yang pertama, penetrasi pasar di smartphone. Salah satu ancaman utama bagi Apple adalah penetrasi pasar oleh merek lain di pasar smartphone. Android memasuki pangkas pasar seperti apapun dan saat ini memiliki 47,5% pangkas pasar, sedangkan iPhone berada di pangkas pasar 42%. Android digunakan oleh Samsung, HTC, Lenovo, dan hampir semua orang yang ingin memasuki pasar ponsel pintar. Tentu Android menjadi Google merek paling bernilai kedua. Apple harus siap untuk kompetisi di smartphone. Terus ada persaingan laptop. MacBook jelas merupakan yang terbaik yang pernah ada, begitu pula Dell, begitu juga Sony, dan begitu pula Lenovo. Persaingan di segmen laptop semakin ketat. Dell telah memperkenalkan beberapa model cantik selama bertahun-tahun, termasuk model Alienware. Jadi meskipun Apple sebagai merek dicintai oleh semua orang, MacBook juga menghadapi persaingan ketat dari merek lainnya. Pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan Apple. Karyawan sebagai sumber daya utama perusahaan dituntun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan memberikan kinerja yang optimal sehingga konsumen merasa terlayani dengan baik dan merasa puas. Karena jika konsumen merasa tidak puas, dapat melakukan komplain yang dapat merusak citra perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan dan pencapaian tujuan. Sumber daya manusia mempunyai fungsi mengelola input yang dimiliki perusahaan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebisa mungkin membuat para karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dalam keadaan yang tenang dan nyaman tanpa ada ketegangan dan kecemasan yang dirasakan. Kondisi ini bukan hanya menyangkut keadaan fisik saja, melainkan juga berhubungan dengan hubungan sosial dengan orang lain dan suasana psikologis di tempat kerja. Dengan suasana kerja atau lingkungan kerja yang menyenangkan akan membuat karyawan bekerja secara optimal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.